Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zulfa Nur Fariha dengan NIM 2141104041110 dari kelas 5 TBIA akan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok 1 tentang pendekatan pencapaian tujuan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pencapaian tujuan pendidikan, melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Amalia Khairunisa. Tujuan pendidikan yang beragam dan bervariasi tentunya memiliki suatu cara, jalan, atau metode. Nah, cara, jalan, atau metode ini disebut dengan pendekatan, atau dalam bahasa Inggris biasa kita kenal dengan approach or approaches. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan dari poin ke-6 sampai dengan poin yang terakhir. Jadi lanjutan dari penjelasan Mbak Amalia Harunisa, pendekatan yang ke-6 yang dapat dilakukan sebagai cara untuk mencapai tujuan dari pendidikan, baik itu pendidikan nasional, pendidikan secara umum, ataupun pendidikan Islam, adalah pendekatan teknologi pendidikan. Bisa disimak bersama di slide yang saya tampilkan. Pendekatan teknologi pendidikan. Ya, pendekatan ini relevan ya dengan zaman sekarang karena saat ini teknologi sudah sangat berkembang. Jadi di dalam dunia pendidikan, pendekatan ini tentunya sangat bisa untuk diterapkan. Ya, kembali lagi kepada kondisi di lingkungan pendidikan yang akan diaplikasikan dengan pendekatan ini. Dan pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan teknologi. Ya, oleh karena itu, situasi atau fasilitas di dunia pendidikan yang akan kita aplikasikan dengan pendekatan ini harus siap untuk diaplikasikan dengan teknologi. Kemudian, pendekatan yang ketujuh ada pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengintegrasikan ya atau mengkolaborasikan dapat kita pahami sebagai dengan berbagai disiplin ilmu. Tujuan dari menghubungkan konsep-konsep dari berbagai ilmu atau pengetahuan ini supaya siswa dapat menghubungkan antara konteks dari suatu pembelajaran di kehidupan yang nyata atau mengaplikasikannya di kehidupan bermasyarakat. Kemudian pendekatan yang ke-8 ada pendekatan kritis dan kreatif. Pada pendekatan ini lebih mendorong siswa untuk bertanya, menganalisis dan mempunyai kemampuan problem solving ya atau menyelesaikan masalah serta memiliki jiwa kreatif dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi nanti jika pendekatan ini diaplikasikan di dalam dunia pendidikan, siswa diharapkan mampu untuk lebih kritis bertanya maupun mengembangkan ide-ide yang mereka miliki. Jadi dengan menggunakan pendekatan ini, siswa tidak terbatas ya dalam menyampaikan atau mengaplikasikan ide-idenya. Jadi dengan menggunakan pendekatan ini siswa akan lebih berpikir kreatif dan inovatif, memunculkan atau menciptakan hal-hal baru di dalam pembelajaran. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah pendekatan penilaian yang holistik. Pada pendekatan ini menggunakan berbagai metode penelitian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi pengetahuan sudah ditentukan yang apa saja yang harus dikuasai atau peserta didik harus kompeten di dalam hal tersebut. Jadi metode penilaian-penilaian yang holistik ini melihat atau menggunakan evaluasi pengetahuan, baik itu dengan praktik atau dengan latihan soal atau terjun langsung ke masyarakat. Itu yang disebut dengan pendekatan penilaian holistik. Jadi penilaian holistik ini lebih ke rules atau ke peraturan di
pendidikan karena ada evaluasi, baik itu berupa praktik dan yang lain-lain. Ya, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan dan rekan-rekan saya jelaskan, baik itu dari Mbak Satalini Romadona dan rekan saya Amalia Hoirunisa dan saya sendiri, dapat kita simpulkan bahwa ada berbagai macam pendekatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, baik itu tujuan nasional, tujuan pendidikan secara umum, ataupun tujuan pendidikan Islam. Dalam hal ini, tidak seluruh pendekatan dapat digunakan di dalam suatu pendidikan. Jadi, penggunaan atau pengaplikasian dari pendekatan atau approach ini harus disesuaikan dengan situasi dari pendidikan atau tempat pembelajaran itu sendiri. Jadi, pendekatan ini harus diaplikasikan secara fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi dari lembaga atau tempat pendidikan. Disesuaikan juga dengan kondisi peserta didik, guru, ataupun instansi pendidikannya. Sehingga pendekatan ini jika diaplikasikan akan berjalan dengan baik, lancar, dan maksimal. Selain itu, sebagai pendidik, kita juga harus mengetahui tujuan pendidikan itu sendiri supaya kita tidak asal ya atau tidak menempatkan pendekatan di tempat yang salah. Jadi kita harus mengetahui tiap-tiap pendekatan itu sendiri dan aktualisasi atau pengaplikasiannya di dunia nyata. Seperti itu. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekeliruan ataupun tambahan dari teman-teman, silahkan, saya terbuka untuk kritik dan saran. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zulfa Nur Fariha dengan NIM 2141104041110 dari kelas 5 TPIA akan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok 1 tentang pendekatan pencapaian tujuan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang